Dalam rangka menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru Nataru, serta bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar high-level meeting di Ruang Batu Guhi, Pemkab setempat, Selasa 16 Desember 2025. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Pesisir Barat, Badan Pusat Statistik, BPS, Lampung, Perum Bulog Cabang Lampung Utara, Pertamina Patraniaga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, BPJN, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Diskopdak, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Asisten 2, Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Pesisir Barat, Zukri Amin, mengatakan bahwa fokus utama pembahasan meliputi kesiapan pasokan pangan, pengendalian harga kebutuhan pokok, kesiapan infrastruktur, serta pengamanan arus mobilitas masyarakat selama momentum libur akhir tahun. Ya, menghadapi hari besar keagamaan, saudara kita Nasrani, hari Natal dan Tahun Baru, tentu kita berharap ini bahan pokok ya, utamanya bahan pokok itu cukup dan harga terkendali. Itu harapan kita, harga terkendali, terutama bahan pokok dan barang strategis lainnya bisa terkendali dan stok cukup. Melalui rapat tersebut, Pemkab Pesisir Barat ingin memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal, sehingga potensi lonjakan harga, kelangkaan barang, maupun gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini. Cuman memang stoknya sekarang yang di lapangan kita ini lagi kosong. Sedangkan untuk di pedagang-pedagang kue batu, harga minyak kita ini sudah mencapai 18.000 karena mereka dapat pasokan itu dari pedagang besar di daerah Prinsewu. Jadi tidak ada pengiriman dari distributor atau dari Bulog. Jadi mereka mendapatkannya dari pedagang besar. Pemerintah daerah juga mendorong seluruh OPD dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan serta respons cepat terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Zukri menambahkan, BPJN telah memaparkan kondisi jalan nasional di wilayah pesisir barat yang dinilai cukup baik dan layak digunakan selama arus libur Nataru. Kondisi kemantapan Pak itu kami survei tiap tahunnya, sehingga untuk lintas barat sendiri kemantapannya di angka 93%, itu masuk ke lintas barat yang tadi saya sampaikan dari Tanggamus sampai ke Manula atau batas Bengkulu. Sedangkan lintas penghubung kita kondisinya cukup mantap juga, sekitar di angka 95% dari Bukit Kemuning sampai ke Liwang. Dan memang ada beberapa kondisi yang tidak mantap, yang sekitar angka 5-10%. Dan itu yang tidak mantap akan kami terus tiap tahun akan kami jaga, yang namun sifatnya bukan penanganan permanen satu lapis atau dua lapis aspal atau rigid beton, tapi kita melakukan tambal sulam untuk lubang. Sebagaimana kita ketahui juga kondisi fiskal kita juga dari tahun 2025 ini juga mengalami efisiensi, dan kemungkinan juga ada di tahun 2026 juga akan mungkin berlanjut dengan efisiensi kemungkinan Pak. Tapi kami berkomitmen untuk menjaga kondisi jalan kita agar dapat menjaga inflasi ini tetap di kondisi mantap. Itu komitmen kami. Selain itu, pihaknya juga menegaskan kepada Pertamina agar ketersediaan BBM tetap terjaga, termasuk memastikan tidak adanya pengurangan takaran. Saya juga sampaikan khusus jangan sampai stok BBM ini kurang, jangan sampai kurang, dan lagi termasuk takaran. Takarannya harus baik ya, jangan sampai mengurangi takarannya, sehingga masyarakat kita bisa nyaman, tenang melaksanakan hari besar keagamaan ini. Untuk kami banyak menyalurkan SPHP ini dari Polres Pesisir Barat, Pak. Terkait bahan pokok, Zukri menyebutkan stok sembako dipastikan mencukupi hingga akhir tahun dengan harga yang relatif stabil. Namun demikian, harga cabai merah tercatat mengalami kenaikan. Cuaca yang tidak stabil dengan tingginya curah hujan di lokasi pesisir barat dan Lampung Barat yang menyebabkan cabai merah ini rentan terserang penyakit.
dan kemudian juga meningkatkan permintaan dari masyarakat menjelang Nataru. Jadi cuman memang stoknya sekarang yang di lapangan kita ini lagi kosong. Sedangkan untuk di pedagang-pedagang kue batu harga minyak kita ini sudah mencapai 18.000 karena mereka dapat pasokan itu dari pedagang besar di daerah Prinsewu. Jadi tidak ada pengiriman dari distributor atau dari Bulog. Jadi mereka mendapatkannya dari pedagang besar. Sementara itu, Kabak Ops Polres Pesisir Barat, Kompol Rahmadi, menyampaikan bahwa dalam rangka pengamanan Nataru, pihak kepolisian akan mendirikan 4 pos pengamanan, Pospam, dan 1 pos pelayanan, Posyan. Dalam pengamanan Nataru tersebut, Polres Pesisir Barat akan menerjunkan sebanyak 125 personel guna memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman, tertib, dan kondusif. Nataru mengenai persediaan bahan pokok dari Polres Pesisir Barat, terutama kita kedepankan Satintel untuk monitoring harga bahan pokok. Kita selalu update dalam tiap hari untuk monitoring harga tersebut. Dan kemudian kami mendukung program pemerintah daerah tentang pengadaan bahan pokok, terutama kontrol malata LPG maupun BBM untuk kesediaan cukup menjelang tahun baru. Kami selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan dari TNI untuk mengadakan patroli monitoring harga beras. Jadi kami selalu patroli di pasar-pasar untuk monitoring harga beras. Untuk pengamaran dalam rangka Natal dan Tahun Baru, kami mengadakan 4 pospam, yaitu terutama di titik-titik rawanan kriminal, kemacetan, dan bencana termasuk tanah longsor dan sebagainya. Kemudian ada 1 pos yan, yaitu pelayanan. Itu kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian dari TNI untuk pelayanan dalam masyarakat itu di titik-titik keramaian. Salah satunya tempat pariwisata di Pantai Yukung, Pantai Tanjung Setia maupun Mandiri. Kita tempatkan yaitu pos pengamanan. Jadi di perbatasan dengan Tanggamus, yaitu di Bengkuna, ada 1 pos pengamanan. Kemudian 1 lagi perbatasan dengan Bengkulu, ada 1 pos pengamanan. Jumlah anggota sendiri untuk diterjunkan menjelang tahun baru ini? Kami dari Polres Pesisir Barat menyediakan pengamanan untuk Nataru, yaitu melibatkan 125 personil. Gabungan Pak dari Polres? Khusus dari Polres saja. Stok ya tadi telah dipaparkan oleh Dinas Koperindak, Koperasi UKM dan Perdagangan. Stok kita cukup ya, stok sembako cukup di pasar. Namun yang agak naik itu cabai memang di mana-mana seluruh Indonesia, cabai yang agak naik, tapi stok cukup, distribusi lancar ya, aman, terkendali. Dan terkait dengan barang-barang strategisnya, baik dia pertalit ataupun SPBU minyak ya, termasuk gas LPG juga harus sesuai dengan headnya, ada yang 21.000 atau 22.000 3 kg. Demikian juga bahan pokok lainnya termasuk beras. Alhamdulillah kalau beras stabil. Nah ini yang tentu semua berkontribusi ya, kawan-kawan Koperindak dan Pertanian bisa mengawasi distribusi ini, jangan sampai ada yang menimbun, karena biasanya ketika aksi masyarakat banyak yang beli, pedagang mulai nimbun. Ini jangan sampai ada yang nimbun, terutama barang yang disubsidi ya, atau bahan pokok. Dari lintas barat yang tadi saya sampaikan dari Tanggamus sampai ke Manula atau batas Bengkulu. Sedangkan lintas penghubung kita kondisinya cukup mantap juga, sekitar di angka 95%. Dari
Bukit Kemuning sampai ke Liwangi. Dan memang ada beberapa kondisi yang tidak mantap, yang sekitar angka 5-10%. Dan itu yang tidak mantap akan kami terus tiap tahun akan kami jaga. Yang namun sifatnya bukan penanganan permanen satu lapis atau dua lapis aspal atau rigid beton, tapi kita melakukan tambal sulam untuk lubang. Sebagaimana kita ketahui juga kondisi fiskal kita juga dari tahun 2025 ini juga mengalami efisiensi, dan kemungkinan juga ada di tahun 2026 juga akan mungkin berlanjut dengan efisiensi kemungkinan Pak. Tapi kami berkomitmen untuk menjaga kondisi jalan kita agar dapat menjaga inflasi ini tetap di kondisi mantap. Itu komitmen kami.